di sebuah perumahan yang tenang, di mana suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan, hiduplah seorang janda bernama Buati. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, hidupnya terasa sepi dan hampa. Setiap hari, dia menjalani rutinitas yang sama, bangun pagi, menyiram tanaman di halaman, memasak untuk dirinya sendiri, dan menonton televisi di malam hari. Meskipun dia dikelilingi oleh tetangga yang ramah, rasa kesepian selalu menghantuinya. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga keemasan, Buati memutuskan untuk menyiram tanaman di halaman depan rumahnya. Dia menyukai saat-saat ini, ketika dia bisa merasakan tanah di tangannya dan melihat tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Namun, saat dia menyiram, pikirannya melayang jauh, teringat akan suaminya yang selalu membantunya merawat kebun mereka. Tiba-tiba, aroma manis yang menggoda menyentuh hidungnya. Buati menoleh dan melihat seorang pria sedang mengatur etalase kue di depan rumah sebelah. Pria itu tampak sibuk, tetapi senyumnya yang lebar dan ramah membuatnya terlihat hangat. Dia mengenakan kaos berwarna cerah dan celana pendek, dengan rambut yang sedikit berantakan. Buati merasa tertarik untuk mendekat. "Selamat sore," sapa Buati, berusaha menghilangkan rasa canggung yang tiba-tiba muncul. "Selamat sore, Bu," jawab pria itu dengan suara yang hangat. "Nama saya Darman. Saya baru pindah ke sini dan membuka usaha kue. Senang bertemu dengan Anda, Pak Darman." "Saya Buati," katanya sambil tersenyum. "Kue-kue Anda terlihat sangat menggoda." "Terima kasih. Saya baru saja membuat beberapa kue baru. Jika Anda mau, saya bisa memberikan sedikit untuk dicoba," tawar Pak Darman dengan senyuman yang menawan. Buati merasa terkejut, tetapi juga senang. "Oh, itu sangat baik dari Anda. Saya pasti ingin mencobanya." Pak Darman mengambil beberapa potong kue dari etalasenya dan memberikannya kepada Buati. Saat dia mencicipi kue tersebut, rasa manis dan lembutnya membuatnya terkesima. "Ini enak sekali. Anda sangat berbakat," puji Buati, matanya berbinar. "Terima kasih, Buati. Saya senang Anda menyukainya. Saya selalu percaya bahwa kue yang baik bisa membawa kebahagiaan," jawab Pak Darman, matanya bersinar dengan semangat. Percakapan mereka berlanjut, dan Buati merasa seolah-olah dia telah mengenal Pak Darman selama bertahun-tahun. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang hobi, dan tentang bagaimana mereka berdua beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Buati merasa nyaman dan terhibur, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Setelah beberapa saat, Buati menyadari bahwa matahari sudah mulai terbenam. "Saya harus masuk sekarang. Terima kasih atas kue dan percakapan yang menyenangkan ini, Pak Darman," katanya dengan nada menyesal. "Tidak masalah, Buati. Saya senang bisa berbicara dengan Anda. Jika Anda ingin, saya bisa mengantarkan kue-kue ke rumah Anda setiap sore," tawar Pak Darman, wajahnya menunjukkan harapan. "Baiklah, saya akan sangat senang menerimanya," jawab Buati, merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang pertemuan ini. Setelah perpisahan yang hangat, Buati masuk ke dalam rumahnya. Dia merasa lebih hidup dan bersemangat. Aroma kue yang masih terbayang di hidungnya membuatnya tersenyum. Dia tidak bisa menunggu untuk bertemu Pak Darman lagi. Hari-hari berlalu, dan setiap sore, Pak Darman datang dengan kue-kue segar. Mereka semakin akrab, berbagi cerita dan tawa. Buati merasa seolah-olah dia menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dia mulai menantikan kedatangan Pak Darman, dan setiap kali mereka berbicara, dia merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah Buati,
Pak Darman mulai bercerita tentang masa kecilnya. Saya selalu suka membuat kue sejak kecil. Ibu saya adalah seorang pembuat kue yang hebat, dan dia mengajarkan saya semua rahasia membuat kue yang lezat, katanya dengan penuh semangat. Wah, itu luar biasa. Saya tidak pernah bisa membuat kue dengan baik. Saya lebih suka memasak makanan sehari-hari, jawab Bu Wati, tertawa. Setiap orang memiliki keahlian masing-masing. Yang penting adalah kita melakukan apa yang kita cintai, kata Pak Darman, menatap Bu Wati dengan penuh perhatian. Bu Wati merasakan jantungnya berdebar. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Darman yang membuatnya merasa istimewa. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang janda dan Pak Darman adalah pria yang lebih muda. Malam itu, setelah Pak Darman pulang, Bu Wati duduk di sofa sambil memikirkan perasaannya. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Apakah mungkin dia bisa merasakan cinta lagi setelah semua yang telah terjadi? Dia tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, kehadiran Pak Darman telah membawa warna baru dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Mereka mulai berbagi lebih banyak tentang diri mereka, termasuk impian dan harapan. Bu Wati merasa terinspirasi oleh semangat Pak Darman, dan dia mulai berani bermimpi lagi. Dia ingin melakukan lebih banyak hal, menjelajahi dunia di luar rutinitasnya yang monoton. Suatu sore, saat mereka sedang berbincang di teras, Bu Wati melihat Pak Darman dengan lebih seksama. Dia menyadari betapa tampannya pria itu, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Dia merasa beruntung bisa mengenalnya, dan hatinya bergetar saat dia memikirkan kemungkinan yang ada di depan mereka. Pak Darman, terima kasih telah membawa kebahagiaan kembali ke dalam hidup saya, kata Bu Wati dengan tulus. Bu Wati, saya juga berterima kasih. Anda telah membuat hari-hari saya lebih berarti, jawab Pak Darman, matanya berbinar. Malam itu, saat Bu Wati berbaring di tempat tidurnya, dia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Pak Darman terus berputar di benaknya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Namun, dia juga merasa ragu. Apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi? Dengan perasaan campur aduk, Bu Wati akhirnya tertidur, berharap bahwa hari-hari berikutnya akan membawa lebih banyak keajaiban dalam hidupnya. Musim semi telah tiba, dan kebun Bu Wati dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran. Setiap pagi, dia bangun dengan semangat baru, menantikan kedatangan Pak Darman. Kehadirannya telah membawa warna baru dalam hidupnya, dan Bu Wati merasa lebih hidup dari sebelumnya. Dia mulai merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang, dan setiap kali mereka bertemu, hatinya berdebar-debar. Suatu sore, saat matahari bersinar cerah, Pak Darman datang dengan membawa kotak kue yang terlihat menggoda. Bu Wati, saya membawa kue baru yang saya buat. Ini adalah kue coklat dengan krim vanila, katanya sambil tersenyum lebar. Wah, itu terdengar lezat. Saya tidak sabar untuk mencobanya, jawab Bu Wati, matanya berbinar penuh antusiasme. Mereka duduk di teras, dikelilingi oleh aroma bunga yang semerbak. Pak Darman membuka kotak kue dan menyajikannya di piring kecil. Bu Wati mengambil sepotong kue dan menggigitnya. Rasa manis dan lembutnya membuatnya terkesima. Ini luar biasa. Anda benar-benar berbakat, Pak Darman, puji Bu Wati, senyum lebar menghiasi wajahnya. Terima kasih, Bu Wati. Saya senang Anda menyukainya. Kue ini terinspirasi dari kenangan masa kecil saya, saat ibu saya membuatnya untuk saya, kata Pak Darman, matanya bersinar saat mengenang masa lalu. Bisa jadi, Anda harus mengajarkan saya cara membuat kue ini. Saya ingin belajar, ujar Bu Wati, merasa bersemangat. Dengan senang hati.
Kita bisa mengatur waktu untuk membuatnya bersama-sama. Saya akan membawa semua bahan yang diperlukan, jawab Pak Darman, wajahnya menunjukkan antusiasme yang sama. Percakapan mereka berlanjut, dan Buati merasa semakin dekat dengan Pak Darman. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, tentang impian dan harapan yang belum terwujud. Buati menceritakan tentang suaminya yang telah tiada, dan bagaimana dia berjuang untuk menemukan kembali kebahagiaannya. Pak Darman mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Buati merasa dihargai. Buati, saya percaya bahwa setiap orang berhak untuk bahagia, tidak peduli apapun yang telah terjadi di masa lalu. Anda memiliki hak untuk mencintai dan dicintai lagi, kata Pak Darman dengan tulus. Kata-kata itu menyentuh hati Buati. Dia merasa terharu dan berterima kasih atas dukungan Pak Darman. Terima kasih, Pak Darman. Anda membuat saya merasa lebih baik tentang diri saya, jawabnya, matanya berkaca-kaca. Setelah beberapa jam berbincang, mereka menyadari bahwa matahari sudah mulai terbenam. Saya harus masuk sekarang. Terima kasih atas kue dan percakapan yang menyenangkan ini, kata Buati, merasa enggan untuk berpisah. Tidak masalah, Buati. Saya senang bisa menghabiskan waktu dengan Anda. Sampai jumpa besok, jawab Pak Darman, melambaikan tangan sebelum pergi. Malam itu, Buati tidak bisa tidur. Dia teringat akan senyuman Pak Darman dan kata-katanya yang penuh pengertian. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Namun, dia juga merasa ragu. Apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi setelah kehilangan yang menyakitkan? Hari-hari berlalu, dan mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setiap sore, Pak Darman datang dengan kue-kue baru, dan mereka berbagi cerita di teras. Suatu hari, saat mereka sedang membuat kue bersama, Buati merasakan kebahagiaan yang tulus. Mereka tertawa dan bercanda, dan suasana di antara mereka terasa sangat akrab. Buati, Anda memiliki bakat yang luar biasa dalam memasak. Kue ini pasti akan menjadi yang terbaik, kata Pak Darman sambil mengaduk adonan. Terima kasih, tetapi saya rasa saya masih perlu banyak belajar dari Anda, jawab Buati, tersenyum. Saat mereka menunggu kue matang, Buati merasa berani untuk bertanya. Pak Darman, apakah Anda pernah berpikir untuk memiliki keluarga lagi? Tanyanya, suaranya pelan. Pak Darman terdiam sejenak, lalu menjawab, saya pernah berpikir tentang itu. Namun, saya ingin menemukan seseorang yang benar-benar bisa saya cintai dan hargai. Saya tidak ingin terburu-buru. Buati merasakan jantungnya berdebar. Saya mengerti. Terkadang, cinta datang pada saat yang tidak terduga, katanya, menatap Pak Darman dengan penuh harapan. Setelah kue matang, mereka mencicipinya bersama. Rasa manis dan kehangatan di antara mereka membuat Buati merasa bahagia. Dia menyadari bahwa dia mulai jatuh cinta pada Pak Darman, dan itu membuatnya merasa takut sekaligus bersemangat. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Buati memutuskan untuk membuka hatinya. Pak Darman, saya ingin jujur dengan Anda. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak tahu apakah Anda merasakannya juga, tetapi saya ingin tahu, katanya, suaranya bergetar. Pak Darman menatapnya dengan serius. Buati, saya juga merasakan hal yang sama. Anda telah membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya, dan saya tidak ingin kehilangan momen ini, jawabnya, wajahnya menunjukkan ketulusan. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, Buati merasakan getaran yang kuat di antara mereka. Dia merasa berani untuk melangkah maju, untuk membuka hatinya dan menerima cinta yang datang. Saya ingin kita menjalin hubungan yang lebih dari sekadar teman, katanya, suaranya penuh harapan. Begitu juga dengan saya,
Buati. Saya ingin kita saling mendukung dan menjalani hubungan ini dengan penuh cinta, jawab Pak Darman, senyumnya membuat hati Buati berdebar. Malam itu, mereka berbagi momen yang penuh kehangatan. Buati merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dia tidak lagi merasa kesepian, dan kehadiran Pak Darman membuat hidupnya lebih berarti. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin erat. Mereka mulai melakukan lebih banyak hal bersama, seperti berjalan-jalan di taman, memasak, dan berbagi impian. Buati merasa bersemangat untuk menjalani hidupnya, dan Pak Darman menjadi sumber inspirasi baginya. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Buati melihat bunga-bunga yang bermekaran. Lihatlah betapa indahnya bunga-bunga ini. Mereka mekar dengan indah setelah melewati musim dingin yang panjang, katanya, tersenyum. Seperti kita, Buati. Kita juga bisa mekar setelah melewati masa-masa sulit, jawab Pak Darman, menatapnya dengan penuh pengertian. Buati merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian lagi. Dia memiliki seseorang yang peduli padanya, seseorang yang siap untuk berbagi hidup bersamanya. Malam itu, saat Buati berbaring di tempat tidurnya, dia merasa bahagia. Dia tidak lagi merasa kesepian, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta yang tulus. Dia berharap untuk menjalani hari-hari yang lebih indah bersama Pak Darman, dan dia merasa bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Musim semi semakin mendekati akhir, dan kebun Buati dipenuhi dengan warna-warni bunga yang bermekaran. Setiap hari, dia merasa lebih bersemangat dan bahagia, terutama saat bersama Pak Darman. Kehadiran pria itu telah mengubah hidupnya, dan dia merasa beruntung bisa mengenalnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang menggelayuti hati Buati. Dia tahu bahwa hubungan mereka harus dihadapi dengan keberanian dan kejujuran. Suatu sore, saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh dan kue, Buati memutuskan untuk berbicara tentang perasaan mereka. Pak Darman, saya ingin kita berbicara tentang hubungan kita. Saya merasa kita sudah semakin dekat, tetapi saya juga merasa perlu untuk jujur tentang apa yang saya rasakan, katanya, suaranya lembut namun tegas. Pak Darman menatapnya dengan serius. Tentu, Buati. Saya juga merasa hal yang sama. Kita perlu saling terbuka agar bisa memahami satu sama lain dengan lebih baik, jawabnya, wajahnya menunjukkan ketulusan. Sejak kita bertemu, saya merasa hidup saya berubah. Anda telah membawa kebahagiaan dan warna baru dalam hidup saya. Namun, saya juga merasa takut. Takut akan kehilangan, takut akan masa lalu yang menghantui saya, ungkap Buati, matanya berkaca-kaca. Pak Darman meraih tangan Buati, menggenggamnya dengan lembut. Saya mengerti, Buati. Kita semua memiliki masa lalu yang mungkin menyakitkan. Namun, kita tidak bisa membiarkan masa lalu menghalangi kita untuk menemukan kebahagiaan di masa kini. Saya ingin kita saling mendukung dan menjalani hubungan ini dengan penuh cinta, katanya, suaranya penuh pengertian. Mendengar kata-kata Pak Darman, Buati merasa terharu. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Terima kasih, Pak Darman. Saya ingin berusaha untuk membuka hati saya dan menerima cinta ini. Saya ingin kita bisa bersama-sama menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan, jawabnya, senyumnya kembali merekah. Setelah percakapan yang mendalam itu, mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Buati merasa seolah-olah beban di hatinya mulai terangkat. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan bersama Pak Darman. Hari-hari berlalu, dan mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka melakukan berbagai aktivitas,
mulai dari memasak, berkebun, hingga berjalan-jalan di taman. Setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa berharga, dan Buati merasa hidupnya semakin berwarna. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah sinar bulan, Pak Darman tiba-tiba berkata, "Buati, saya ingin mengajak Anda untuk pergi ke sebuah tempat yang spesial. Tempat di mana kita bisa berbagi lebih banyak momen indah bersama." "Kemana, Pak Darman?" tanya Buati, merasa penasaran. "Saya ingin mengajak Anda ke pantai. Saya tahu tempat yang indah di mana kita bisa menikmati sunset bersama." "Bagaimana?" tawar Pak Darman, wajahnya bersinar penuh harapan. Buati merasa bersemangat. "Itu terdengar luar biasa. Saya tidak sabar untuk pergi ke pantai bersama Anda," jawabnya, senyum lebar menghiasi wajahnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka berangkat ke pantai di sore hari, dan saat tiba, Buati terpesona oleh keindahan alam di sekelilingnya. Ombak yang berdebur lembut, pasir putih yang halus, dan langit yang berwarna jingga keemasan menciptakan suasana yang sempurna. Mereka berjalan di sepanjang pantai, berbincang-bincang dan tertawa. Buati merasa bahagia, dan saat melihat Pak Darman tersenyum, hatinya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang akan selalu dia ingat. Saat matahari mulai terbenam, mereka duduk di atas pasir, menikmati pemandangan yang menakjubkan. "Buati, saya ingin mengucapkan sesuatu," kata Pak Darman, suaranya lembut. "Ya, Pak Darman. Apa yang ingin Anda katakan?" tanya Buati, menatapnya dengan penuh perhatian. "Saya ingin Anda tahu bahwa Anda sangat berarti bagi saya. Kehadiran Anda dalam hidup saya telah mengubah segalanya. Saya ingin kita bisa bersama, saling mendukung dan mencintai satu sama lain," ungkap Pak Darman, matanya penuh harapan. Buati merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Saya juga merasakan hal yang sama, Pak Darman. Anda telah membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya, dan saya ingin kita bisa menjalani hidup ini bersama," jawabnya, suaranya bergetar penuh emosi. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, Buati merasakan getaran yang kuat di antara mereka. Tanpa ragu, Pak Darman meraih tangan Buati dan menggenggamnya erat. "Mari kita jalani hidup ini bersama, Buati. Saya ingin menjadi bagian dari hidup Anda," katanya, senyumnya tulus. Buati merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuka hatinya. "Saya ingin itu, Pak Darman. Saya ingin kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Saya siap untuk memulai babak baru dalam hidup saya," jawabnya, matanya berbinar. Malam itu, saat mereka duduk di pantai, Buati merasa seolah-olah semua beban di hatinya telah terangkat. Dia tidak lagi merasa kesepian, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta yang tulus. Mereka berbagi momen indah di bawah sinar bulan, dan Buati merasa beruntung bisa memiliki Pak Darman di sisinya. Setelah kembali dari pantai, hubungan mereka semakin erat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang impian dan harapan yang ingin mereka capai. Buati merasa bersemangat untuk menjalani hidupnya, dan Pak Darman menjadi sumber inspirasi baginya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Buati berkata, "Pak Darman, saya ingin berterima kasih atas semua kebahagiaan yang Anda bawa ke dalam hidup saya. Anda telah mengubah segalanya." "Buati, saya juga berterima kasih. Anda telah memberikan arti baru dalam hidup saya. Saya ingin kita bisa bersama selamanya," jawab Pak Darman, matanya penuh cinta. Mendengar kata-kata itu, Buati merasa terharu. Dia tahu bahwa mereka telah melewati banyak hal bersama, dan dia siap untuk menghadapi masa depan dengan Pak Darman di sisinya. "Saya ingin kita bisa membangun masa depan yang indah bersama. Saya percaya kita bisa melakukannya,"
katanya, suaranya penuh keyakinan. Hari-hari berlalu, dan mereka semakin dekat. Buati merasa hidupnya telah berubah menjadi lebih baik, dan dia tidak lagi merasa kesepian. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya, dan dia siap untuk menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Akhirnya, saat mereka duduk di teras pada suatu malam, Buati menatap bintang-bintang di langit. "Pak Darman, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah membawa kebahagiaan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya," katanya, suaranya lembut. "Buati, saya juga merasa beruntung. Kita telah menemukan satu sama lain di tengah kesepian kita. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh cinta dan kebahagiaan," jawab Pak Darman, menggenggam tangan Buati dengan erat. Malam itu, di bawah sinar bintang, mereka berjanji untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Buati merasa bahwa dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang, dan dia siap untuk menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan harapan.